Salam adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Herlin Gestisuni. Kakak sangat bersyukur kakak ada kesempatan untuk bisa berbagi cerita kepada adik-adik semua. Sebelum kakak berbagi cerita, kakak ada 2 pertanyaan kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik di sini punya saudara? Apakah adik-adik semua sayang tidak kepada saudara yang adik punya? Nah, cerita Alkitab kita pada hari ini tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Zakeus. Tema cerita kita yaitu perubahan hidupku. Nah, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, terlebih dulu kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca di sini terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Bunyi firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kakak ada cerita, kakak punya seorang teman. Namanya Merlin. Suatu hari Merlin kelihatan sangat kesal. Kenapa ya dia bisa kesal seperti itu? Ternyata Merlin kesalnya karena sifat adiknya yang bernama si Franly. Karena Franly tidak mau berbagi minuman yang dia punya kepada Merlin. Merlin berpikir, lihat saja nanti. Aku tidak akan bagi apapun kepada kamu. Waktu itu, kakak berusaha untuk bercerita kepada si Merlin tentang cerita tokoh Alkitab yaitu Zakeus. Nah, adik-adik juga mau tidak dengar cerita tentang Zakeus? Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Dia orang yang sangat kaya, rumah mewah, semua serba dia punya. Tapi Zakeus itu suka mengambil pajak dari orang-orang. Bahkan dia memeras mereka dengan menaikkan pajak yang harus dibayar kepadanya. Nah, Zakeus itu bisa dikatakan seperti sekarang ini dia adalah seorang korupsi begitu. Tapi suatu hari ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko di mana Zakeus tinggal, dan Tuhan Yesus berjalan melintasi kota itu. Saat itu Zakeus juga berada di situ. Zakeus juga berusaha untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, tapi Zakeus tidak bisa lihat Tuhan Yesus karena banyak orang yang menghalanginya. Adik-adik tahu tidak tubuh Zakeus itu seperti apa? Zakeus itu kan pendek, jadi banyak orang kan lebih tinggi. Jadi Zakeus tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu Zakeus berlari mendului orang banyak itu. Nah, ketika dia berlari, dia melihat sebuah pohon ara yang ada di depannya. Dia berpikir, kalau saya mau lihat Tuhan Yesus, berarti saya harus panjat ke pohon. Dan dia cepat-cepat panjat ke atas pohon. Untuk apa? Untuk dia bisa lihat Tuhan Yesus yang akan berjalan melewatinya. Lalu ketika Tuhan Yesus melewati jalan itu, jalan di mana Zakeus
sedang ada di atas pohon. Dan Yesus berkata kepada Sakeus, 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 turunlah, aku menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus turun. Dan Sakeus menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Setelah Sakeus menerima Tuhan di rumahnya, Sakeus berpikir dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan Sakeus juga akan mengembalikan 4 kali lipat bagi orang-orang yang telah diperas. Wah, luar biasa ya. Sakeus itu hidupnya berubah secepatnya. Sekarang adik-adik tahu tidak kehidupan Sakeus? Sekarang kehidupan Sakeus sudah berubah banget. Dia mau berbagi dengan orang-orang, dia mau berbuat baik dengan orang lain. Nah, setelah kakak cerita kepada Merlin, pada waktu itu juga Merlin sadar. Merlin mau hidupnya berubah seperti Sakeus, berbagi dengan orang-orang. Meskipun kita sadar sih, terkadang kita ditemukan dengan orang-orang yang pelit lah namanya, yang orang-orang yang bermacam sifat. Tetapi kita harus sadar Tuhan sayang kepada kita. Kita harus berubah. Kita jangan membalas dendam pada orang lain. Akhirnya Merlin menerima Tuhan Yesus dalam hatinya dan ia berubah. Dan dia berubah itu semua karena anugerah Tuhan. Dia merasakan Tuhan hadir dalam hidupnya. Merlin pun menghampiri adiknya, si Franly. Merlin berkata, aku mau berbagi denganmu. Wah, sekarang hidup Merlin sudah diubah oleh Tuhan. Dia tidak jadi egois lagi. Dia tidak membalas dendam lagi. Yang tadinya Franly pelit, Franly tidak mau berbagi kepada dia, dan sampai dia berpikir untuk tidak dia mau membalas dendam kepada Franly adiknya. Sekarang dia berubah. Dia mau berbagi dengan Franly dan orang-orang di sekitarnya. Wah, puji Tuhan ya. Siapa yang mau hidupnya berubah? Syaratnya harus menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Nah, sekarang ini sudah ceritanya kakak sampai di sini. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mau hidup berbagi dengan semua orang. Itu semua karena Tuhan telah mengubah hidupku. Haleluya Tuhan, amin.